Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan Kampung Haji merupakan jurus pemerintah untuk menekan biaya perjalanan ibadah haji. Dan berikut cuplikan dialognya bersama jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Ike Kusuma dalam program To The Point Aja. Selain tadi melayani jamaah yang baru pertama kali dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, juga Presiden memberikan tantangan baru, yaitu mendirikan kampung haji di Arab Saudi. Dan Antara telah membeli lahan dan nanti akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tadi Bang Dhanil menarik mengungkapkan, ini targetnya dari filosofi yang kedua yang ekosistem yang ada nilai ekonomisnya. Keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Jadi cash out-nya ada, cash in-nya juga ada. Dan itu semua dari perputaran uang yang dari negara kita sendiri. Seperti apa nanti bentuknya kampung haji itu dan berapa jauhnya dan layanan apa yang inovasi apa yang akan diberikan kepada jamaah nanti? Jadi saya luruskan dulu masih ke pertama, ada instruksi Presiden terkait dengan pembangunan kampung haji. Nah, instruksi Presiden itu menempatkan Danantara sebagai operator yang akan membangun, membeli, kampung haji, dan nanti juga mengoperasikan. Yang mengoperasikan Danantara juga, Kementerian Haji. Kementerian Haji ada di mana di Inpres itu? Kementerian Haji sebagai user. Jadi sebagai user. Jadi sebagai user artinya apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji yang sediakan Danantara. Makanya nanti ketika proses pembangunan, proses apapun itu Danantara akan berkonsultasi dengan Kementerian Haji. Harus seperti apa kampung haji ini, apa saja yang dibutuhkan. Jadi kami berhenti pada user. Jadi ibaratnya itu uang kami bayarkan ke Danantara. Jadi selama ini kami bayarkan ke perusahaan-perusahaan, hotel-hotel syarikah Arab Saudi, ini kan ke negara, BUMN kira-kira Danantara. Nah, operatornya, kenapa? Cara begitu lebih efektif, maksudnya pengawasannya lebih efektif, ya kan? Jadi kantong kanan dan kantong kirinya ini adalah negara dalam semua konteks ini. Nah, Danantara sekarang tadinya sedang mengikuti proses bidding, proses pelelangan untuk lahan 84 hektar. Tapi Presiden memang menginginkan ada akselerasi. Makanya kemudian Danantara melalui Pak Rosan itu coba negosiasi beberapa hotel yang ada. Sekarang sudah negosiasi di daerah Taher, Hotel Novotel. Itu ada 4 tower dan berkapasitas bisa menampung 5.000 jamaah. Walaupun ini masih jauh dari kebutuhan kita. Nah, ini baru bisa direalisasikan di Januari, karena Januari itu kanunnya, undang-undangnya baru diketok kepemilikan asing. Tapi sekarang proses perjanjiannya sudah selesai, tapi diketoknya kemungkinan Januari. Apakah bisa digunakan di 2026 setelah kami berkonsultasi? Karena ini tim akomodasi kami, tim bidding untuk hotel-hotel sudah di Saudi. Dan oleh Kepala Danantara kemarin ketika saya berdiskusi dengan beliau, belum bisa digunakan di 2026 untuk Novotel itu. Novotelnya belum ya? Biasanya Novotel itu dipakai untuk jamaah Turki. Sebelumnya ya? Sebelumnya Turki. Jadi kemungkinan tahun ini belum kita yang make, karena kita belum bernegosiasi dengan Novotel itu, karena baru selesai itu, baru mulai undang-undang Januari, prosesnya bisa jadi Januari, Februari, Maret. Padahal kita sudah selesai sekarang. Jadi April berangkat ya kloter pertama. April sudah berangkat. Jadi ya, saksikan perbincangan jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Ike Kusuma bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Selengkapnya di Sindo News TV.